Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Denny. Kali ini gua akan ngebahas tentang ekspedisi kapal Borobudur. Disclaimer, naskah dari video ini saya ambil dari artikel jelajahkompas.id tentang ekspedisi kapal Borobudur. Ekspedisi kapal Borobudur menyusuri kembali jalur kayu manis. Wajah pria berkulit coklat itu terlihat serius sebelum menjawab pertanyaan. Apakah ia yakin kapal layar bercadik itu mampu selamat menyeberangi Samudra Hindia? Namun dengan seulas senyum yang ternyata Kapten Laut I Gusti Putu Ngurah Sedana 32 tahun itu menjawab, kapal ini memang belum teruji. Kami ini istilahnya Mission Impossible. Wajar jika kesangsian terlintas saat sekilas melihat rupa kapal yang tengah bersandar di pelabuhan Bonoa dan Pasar Bali pekan lalu, merapat di antara kapal milik TNI Angkatan Laut dan kapal komersial di pelabuhan itu. Kapal berlayar 3 dan bercadik ganda ini ukurannya terlihat mungil. Ia terbuat dari kayu yang berukuran panjang hanya 18,29 meter dan lebar 4,25 meter dan tinggi hanya 2,25 meter serta memiliki berat 30 gross ton. Kapal tersebut sepintas mirip perahu penangkap ikan yang kerap melintas di perairan antara Pulau Jawa dan Bali. Rute perjalanan kapal layar ini masih berdasar perkiraan. Bahkan pencetus ide dan para pembuat kapal tidak memiliki panduan pasti saat membangun kapal bercadik itu. Ide pembuatan kapal berawal dari sebongkah relief Candi Borobudur, penil nomor 6 bidang C, yang terletak di lorong pertama sisi utara candi tersebut dan selanjutnya direka-reka gambarnya. Desain gambar dari batu Candi Borobudur dan rancang kapalnya dibuat Mr. Nick Buckingham, tetapi setiap dikerjakan ukuran dan kapal sepertinya sudah terbayang di depan mata, kata pembuat kapal Abdullah Madani. Memang unik, tugas kapal ini adalah menusuri kembali jejak nenek moyang kita di zaman dahulu kala, yaitu mengarungi samudra luas. Kapal layar dengan 14 awak ini mengemban misi sejarah dengan menyusuri ulang jalur perdagangan rempah-rempah yang pernah dilakukan pelaut dari Kepulauan Indonesia menuju Afrika di awal milenium lalu. Rute kayu manis atau The Cinnamon Road, demikian istilahnya, akan ditempuh ulang dalam waktu 4-5 bulan pelayaran yang akan dimulai dari Jakarta hingga ke Kepulauan Maladewa, Madagaskar, Cape Town, Tanjung Harapan, dan berakhir di Accra, yaitu ibu kota Ghana di pesisir barat benua Afrika. Ekspedisi Borobudur yang dilakukan pada tahun 2003 silam ini mempunyai makna penting, yaitu agar bangsa Indonesia tidak melupakan laut. Sejarawan An Hargonggong mengatakan, bangsa Indonesia selama ini selalu berorientasi pada daratan, padahal laut juga bagian dari darat. Untuk dapat mengelola laut dengan baik, kita memerlukan keterampilan berkapal. Mengutip dari sambutan Direktur Regional Sains dan Perwakilan untuk Indonesia di kantor UNESCO di Jakarta, Profesor Stephen Hill, yang dibacakan oleh Kultur Program Spesialis UNESCO, Philip Delacque, ekspedisi kapal Borobudur merupakan aktualisasi nilai-nilai dan pesan tentang supremasi dan kemajuan teknologi para nenek moyang bangsa Indonesia di masa lampau yang kini terpahat di relief Candi Borobudur di Jawa Tengah. Kapal layar versi rekaan relief Candi Borobudur memang tidak secanggih dan sehebat kapal-kapal yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini. Namun, rasa memiliki dan mencintai laut saat ini mungkin tidak sekuat masa kakek dan nenek moyang bangsa kita dahulu. Memang diakui jaminan kesuksesan pelayaran kapal ini belum ada. Namun, ekspedisi kapal Borobudur akan tercatat dalam sejarah bangsa kita Indonesia bahwa bangsa dengan lebih dari 200 juta penduduknya itu masih sangat menghargai lautan. Oke guys, itu adalah sedikit kisah tentang ekspedisi Borobudur yang dilaksanakan pada tahun 2003. Ekspedisi tersebut merupakan salah satu ekspedisi bersejarah yang pernah dilakukan bangsa kita untuk mengingat kembali betapa hebatnya nenek moyang kita di lautan. Untuk generasi bangsa Indonesia saat ini, seharusnya kita harusnya menghargai lautan dan menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat semuanya bagi kita di seluruh Republik Indonesia.